ada sungai dari madu yang bersih. Walahum fiha min kulli samarat, bagi mereka di surga itu macam-macam buah. Maghfiratun min rabbihim. Nah, itu semua contoh-contoh yang bisa diterima akal karena ada dalam dunia. Padahal yang sebenarnya itu lebih daripada sekedar contoh itu. Tapi akal kada bisa menerima, kada tahu. Nah, jadi di situ kelemahan akal ini. Jangan berpegang dengan akal. Jangan mendengar hukum bila kada masuk akal, kada makai. Kada masuk akal, kada kawa itu. Hukum Allah lebih tinggi dari akal. Akal mesti tunduk kepada hukum Allah. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa'alam wassa'allahu bil fahmi qalbi wa qalbak wa anara bil ilmi sadri wa sadrak wa jama'a bil yakini hammi wa hammak. Dan ketahuilah, semoga Allah meluaskan dengan paham hatiku dan hati engkau, dan Allah terangi dengan ilmu dadaku dan dada engkau, dan Allah himpunkan dengan yakin keinginanku dan keinginan engkau. Anni wajadtu asla kulli bala'in dakhilin alal qalbi daruratan min nataijil fudul, wa aslu dhalik ad-dukhulu fid dunya bil jahli wa nisyanul ma'adi ba'dal ilmi. Bahwasanya aku telah mendapati asal tiap-tiap bala yang masuk ke dalam hati, daruratan yakin, bahwa aku telah menjumpai biang tiap-tiap bala yang masuk ke dalam hati itu merupakan buah daripada kesia-siaan. Dari kesia-siaan yang dilakukan, baik dilihat, didengar, diucap, dilakukan, maka timbullah segala penyakit masuk ke dalam hati. Wa aslu dzalik, dan asalnya yang demikian itu, ad-dukhulu fid dunya bil jahli, masuk pada urusan dunia dengan kejahilan. Di bawah murah 4, palidha yaksurul malul haram fi aidin nas wa yakillul halal. Karena yang demikian itu masuk dalam urusan dunia dengan tidak berdasarkan ilmu, maka banyaklah harta yang haram di tangan manusia dan sedikit yang halal. Li'annahum yadkhuluna ilal a'mal tijaratan aw sina'atan aw zira'atan duna istisyarati syar'i wastizanihi. Karena mereka masuk pada pekerjaan-pekerjaan, baik itu dagang, tukang, tani, tanpa musyawarah,
dan minta izin dengan syariat. Kenapa? Sebab banyaknya harta yang haram, sedikit yang halal, karena mereka itu manusia bekerja tanpa melalui musyawarah dan izin syariat. Fataqa'ul mukhalifat, maka jatuhlah perkara-perkara yang bersalahan, wal makasibul muharramah, dan usaha-usaha yang diharamkan. Nah, jakanya mereka itu masuk dalam pekerjaan itu minta izin dengan syara, minta izin dengan agama, niscaya sedikit ada yang haram. Tapi karena mereka bekerja tanpa izin dengan syara, tanpa izin dengan agama, lalu banyaklah beredar di tangan kita harta-harta yang haram itu. Fatafsudul akhlak wal a'mal, maka rusaklah akhlak dan amal-amal kita karena banyaknya harta-harta yang haram tadi. Waqad qalu, sungguh mereka para ulama berkata, idza akaltal haram asaitallah syi'ta am abaita. Bila engkau telah makan yang haram, maka engkau pasti berbuat maksiat kepada Allah, mau tidak mau. Nah, bila engkau makan harta yang haram, maka engkau akan jatuh maksiat, mau tidak mau. Karena harta yang haram yang kita makan itu membuahkan darah daging yang haram, dan otomatis darah daging haram itu mengarah kepada perbuatan sikap yang haram pula. Wa idza akaltal halal ata'tallah syi'ta aw abaita. Dan bila engkau makan yang halal, engkau pasti akan taat kepada Allah, mau tidak mau. Karena darah daging yang halal pasti akan menuju kepada sikap yang halal pula. Qala al-Hafiz Ibn Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam fi Syarhil Hadis At-Tasi', wa alam anna kathrata wuqu'il hawadithil mukhalifah allati la asla laha bil kitab wa sunnah innama huwa min tarkil istighal bimtithali awamirillahi wa rasulih wajtinabi nawahillah wa rasulih. Ketahuilah bahwa banyaknya terjadi kejadian-kejadian yang menyalahi, yang tidak ada dasar di Quran dan hadis. Hanya saja itu semua akibat dari meninggalkan menjunjung perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Falau anna man arada ay ya'mala amalan sa'ala qabla ad-dukhuli fihi amma syara'ahu Allah bi dzalikal amal famtathalahu wa amma naha anhu bi fajtanabahu wa ka'atil hawadits muqayyadatan bil kitab wa sunnah. Jikalau orang yang hendak beramal, berbuat satu pekerjaan, dia bertanya, bertakun sebelum masuk pada pekerjaan itu, bertanya, bertakun dari sesuatu yang diatur oleh Allah pada yang demikian pekerjaan, lalu dia laksanakan, dan dari yang dilarang Allah daripadanya pada pekerjaan itu dia tinggalkan, maka terjadilah kejadian-kejadian itu dikaitkan dengan kitab dan sunnah, Quran dan hadis. Ma'adakka hadzal kalam wa ma'asdaqah fa'amal bihi. Wa inna ma ya'malul 'amilu bi muqtada ra'yihi wa hawah. Hanya saja berbuat seseorang dengan tuntutan pendapat dan hawa nafsunya. Fataka'ul hawaditsu 'ammatuha mukhalifatan lima syara'ahu Allah. Maka terjadilah kejadian-kejadian umumnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat daripada bekerja satu pekerjaan tanpa melalui izin syariat, maka jadilah pekerjaan itu bertentangan dengan syariat Allah.
Wa rubbama asura radduha ilal ahkamil madhkurah, terkadang sulit mengembalikannya itu kejadian kepada hukum-hukum yang disebutkan fil kitab was sunnah. Li bu'diha anha, karena sudah terlalu jauh daripadanya. Terkadang sulit kembali. Ada orang hendak berusaha, kada betakun lawan syariat Allah, lo dengan modal dari yang haram, modal dari riba contohnya, berusaha, berkembang usahanya, bisa nukar tuku, bisa nukar rumah, bisa nukar mobil, bisa nukar macam-macam. Akhirnya sadar bahwa usahanya ini daripada yang haram, modalnya asalnya dari riba. Hendak kembali sulit, terlalu jauh, karena modalnya sudah berkembang luas, sudah jadi rumah, jadi mobil, jadi toko, jadi kebun, macam-macam. Karena orang macam ini tobatnya mesti mengembalikan seluruh harta yang haram kepada yang berhak. Nah, sulit kembalinya karena sudah terlalu jauh daripadanya. Akibat apa? Akibat awalnya kada minta izin dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terlanjur jadinya. Ayo sudah sejadi-jadinya. Kayak apa kalau kita matinya? Bemiskin kada hakun lagi. Karena modal 10 juta dulu daripada riba. Nah, modal harta 10 juta dari riba, didagangkan seriba tadi, lalunya berkembang, nukar itu, nukar ini. Kan kalau tobat harus kembali semuaan kayak asal. Nah, sulit karena sudah terlalu jauh. Li bu'diha anha. Wan najatu min dzalik, dan bermula keselamatan dari yang demikian itu tarku kulli majhulin fil wara, meninggalkan tiap-tiap yang tidak diketahui pada hukum wara. Wa akhdhu kulli ma'lumin fil yakin, dan mengambil tiap-tiap yang diketahui pada dasar yang yakin. Di bawah nomor 2, akhdhu ma'ulima yakinan annahu halal, mengambil sesuatu yang diyakini bahwa itu adalah halal. Wa idza waqa'a laka ishtibahun fi amrin minal umur, bila mana terjadi bagi engkau ketidakjelasan pada perkara-perkara, bila terjadi ada sesuatu yang tidak jelas, au ghamudat alaika qadiyatun minal qadaya, atau tersembunyi atas engkau satu perkara dari perkara. Nah, kita kada tahu nih apa hukumnya, boleh atau kada. Fala tahtakim fiha lil aqli wahdah, janganlah engkau mencari hukum padanya itu bagi akal saja. Nah, jangan ditakunakan lawan akal. Ini perkara ini bolehkah kadakah menurut agama? Kita kada jelas. Perkaranya tersembunyi. Jangan bertanya lawan akal. Fa innahu yad'ufu wa yaqwa, karena akal ini kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Khawatir waktu kita bertanya akal sedang lemah. Nah, jangan bertanya kepada akal. Wa yata'assaru bil awatib wal mu'assirat, dan akal itu terpengaruh dengan kejadian-kejadian dan sesuatu yang memberi bekas. Akal itu terpengaruh. Kadang-kadang ini tak pandang kasihan, akal kita bisa melakukan. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah, akal kita bisa terpengaruh. Jadi jangan bertanya masalah hukum kepada akal. Walakin ihtakim fi hali syar'i, tetapi mintalah hukum pada perkara yang demikian itu bagi syara'. Nah, jangan minta hukum kepada akal, minta hukum kepada syariat Allah Ta'ala.
fa innahu khairu hadin laka fi ma tabtaghi aw tastabihu bih, karena itu syara paling baik petunjuk bagi engkau pada sesuatu yang kamu tuntut akan dia atau yang kamu samar akan dia padanya. Cari syariat Allah. Jangan memutuskan sesuatu perkara yang kita tidak tahu dengan akal. Karena akal ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang terpengaruh. Kita lapar aja akal terpengaruh. Kita mengantuk akal terpengaruh. Jadi akal ini mudah terpengaruh. Kadang-kadang ditakuni, orang mengantuk takuni bisa salah jawabnya. Nah kalau syariat, nah itu lurus. Wa ma ajmala qaula ba'dil hukama mimma wajadtuhu ala dhahri kitab. Asyar'u a'zamu mursyidin fi zulmatis syubahiyya fi zulmatis syubahil bahimah. Syariat itu paling agung pembimbing pada kegelapan kesamaran binatang. Syariat pembimbing yang paling agung. Wala aqlu yakfuhu walau lahu lakunna kal bahimah. Akal ini mengikut syara. Akal mengikut syara. Jikalau tidak ada akal, niscaya kita seperti binatang. Fattabi'huma ikuti kedua-duanya, akal dan syariat. Waliman lahaka alaihima, siapa yang mencela engkau atas mengikuti akal dan syariat, qul katakan ya bahimah, wahai orang yang iluk mah, jangan kau cela. Andai kata kita mengikuti akal dan syariat lalu ada yang mencela, maka janganlah dicela. Jadi kan akal ini makhluk Allah. Akal makhluk Allah. Awwalu ma khalaqallahul aqal. Ada hadis yang demikian. Awwalu ma khalaqallahul aqal. Awal-awal yang Allah ciptakan itu akal. Nah, jadi akal ini makhluk Allah, dan si akal ini mesti tunduk patuh kepada hukum Allah. Karena makhluk juga akal. Jadi apabila ada bertentangan perintah Allah dengan akal, perintah Allah diutamakan, jangan akal. Karena akal ini makhluk Allah. Kedudukannya akal lebih rendah daripada hukum Allah. Hukum Allah melarang, maka dia masuk di akal, jangan pakai akal. Hukum Allah menyuruh, maka dia masuk akal, jangan menuruti akal. Ini hukum Allah, Allah yang menciptakan akal. Jadi kalau selalu hukum Allah itu sesuai dengan akal. Dan banyak hukum-hukum Allah yang tidak masuk akal. Nah, kita wajib tunduk kepada hukum Allah, bukan kepada hukum akal. Di bawah lagi, wa yuqarrirul Imam Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah taala fi kitabai Az-Zari'atu ila Makarimis Syariah wa Tafsidun Nash'atain wa Tahsilus Sa'adatain fi Sya'nil Aqli ma'a Syar'i ma mulakhasu. Inna syar'a sa'isun wal aqla tabi'un. Syariat itu pembimbing, akal pengikut. Wa syar'u qabla al-aqal, syariat itu sebelum akal. Wal aqlu fi hajatin daiman ila syara, dan akal itu selalu perlu kepada syara. Fasyar'iyyatu tajri majral aghziyatil hafizah lisihhah. Syariat itu seperti makanan yang menjaga bagi kesehatan tubuh. Wal ma'qulat tajri majral adwiyah al-jalibah lisihhah, sedangkan akal itu seperti obat yang menarik, yang membawa kepada kesehatan. Lebih utama kita menjaga sehat daripada kita berobat. Lebih penting menjaga sehat, lebih penting menjaga syariat
daripada akal yang laksana obat itu. Wa syar'u wal aqlu tawaman, syara dan akal itu kembar dua. Kembar dua. Yukammilu ahaduhumal akhar, menyempurnakan salah satu keduanya akan yang lain. Walastighna ali ahadihima min anisani, dan tidak terkaya bagi salah satu keduanya daripada yang kedua. Akal perlu kepada syara, syara pun juga perlu kepada akal. Karena tanpa akal syara kada berfungsi. Orang kada berakal adalah syara lawannya syariat halal haram kada ada, ini kada berakal. Nah tapi si akal ini jangan lepas daripada syara, jangan lepas daripada hukum Allah. Wa bainahum mandimajun, antara akal dan syara itu masuk kedua-duanya. Walaisa bainahum tanafur, tidak ada antara akal dan syara itu bertolak belakang. Fayuhtaju ila taufik bainahuma, diperlukan kepada pensesuaian antara keduanya itu. Wa yara ar-ragibu al-Asbahani aidan anna lazzatil hissi ka lazzatil malbusat wal mashrubat wal masmu'at wal mubsarat tabi'atan lisyahwat, tabi'atun lisyahwatil hayawaniyah wa hiya aghlab. Kelezatan hissi seperti kelezatan pakaian, minuman, makanan, penglihatan, pendengaran. Nah, kelezatan itu mengikuti bagi syahwat kebinatangan. Wahia aglab, itu lebih menang. Li'annaha aqdam wujudan fi baniyil bashar, karena itu lebih terdahulu adanya pada bangunan tubuh manusia. Manusia begitu lahir sudah tahu dimakan, diminum. Belum ada akal. Belum ada akal. Nah, wa yahtajul insan ila ayyakhara lazzatil hissi, dan perlu manusia kepada mengalahkan kelezatan hissi tadi biwasitatil akal, dengan perantara akal. Nah, waktu kita lahir kita kada tahu, yang penting nyaman. Nah, sesudah ada akal, akal ini yang membedakan, ini yang nyaman yang bermanfaat, ini yang nyaman mengakibatkan sakit, ini yang nyaman mengakibatkan rugi, ini yang nyaman mengakibatkan untung. Nah, akal. Walidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu bersabda Nabi, hubbatil jannah bil makarih, diliputi surga dengan hal-hal yang dibenci nafsu, wa huffatin nar bisyahawat, diliputi neraka dengan perkara-perkara syahwat. Wa ma min ahadin minan nas illa walahu quwwatun ala iktisabi qadrin minal fadail, dan tidak ada dari seseorang manusia melainkan baginya ada kemampuan untuk mendapatkan kadar dari keutamaan-keutamaan itu. Nah, wal lazzatul ukhrawiyah, sedangkan kelezatan akhirat, surga, bidadari dan sebagainya, la tudraku bil akal, itu kadang-kadang diperdapati dengan akal. Bi hadhihi dunya. Jadi surga, neraka itu akal kita lemah, kada kawa lagi. Di surga yang sedemikian luas, seseorang hanya dengan sekejap mata sampai dari ujung ke ujung. Nah, akal sudah kada mampu. Menurut akal itu memerlukan waktu berjam-jam hanya sampai, tapi di surga sekejap mata sampai. Nah, akal di situ sudah lemah. Jadi surga itu, neraka itu kada kau diperdapati dengan akal. Li'annahu yaksuru an ma'rifatiha, karena akal itu kada mampu memperdapati akhirat. Walidzalika qarraballahu subhanahu tilkal lazzat ilal azhan, oleh karena ini Allah mendekatkan Allah kepada pemahaman kita akan kelezatan-kelezatan akhirat. Fasabbahaha lahum bi anwa'i ma tudrikuhu hawasuhum, Allah contohkan kelezatan akhirat dengan macam-macam yang mampu diperdapati oleh panca indera mereka.
Jadi kelezatan-kelezatan yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran tentang surga itu supaya akal kita kawa menjangkau. Nah, dibandingkan kelezatan surga dengan kelezatan dunia, padahal kada apa-apanya. Sebab kalau diterangkan seadanya kelezatan surga, akal kada kawa menerima. Lalu Allah kisahkan kelezatan surga dengan yang mampu dicerna oleh akal. Faqala subhanahu masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan orang-orang yang takwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Wa anharun min laban, ada sungai dari susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin, ada sungai dari arak, lazzatin lisyaribin, lezat bagi yang meminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, ada sungai dari madu yang bersih. Walahum fiha min kulli samarat, bagi mereka di surga itu macam-macam buah. Maghfiratun min rabbihim. Nah, itu semua contoh-contoh yang bisa diterima akal karena ada dalam dunia. Padahal yang sebenarnya itu lebih daripada sekedar contoh itu, tapi akal kada bisa menerima. Kada tahu. Nah, jadi di situ kelemahan akal ini. Jangan berpegang dengan akal. Jangan mendengar hukum bila kada masuk akal kada makai. Kada masuk akal kada kawa itu. Hukum Allah lebih tinggi dari akal. Akal mesti tunduk kepada hukum Allah. Memang ada golongan-golongan kelompok mazhab manusia yang mengutamakan akal, sehingga mereka mengeluarkan hukum itu tergantung akal. Ada hukum ini menurut akal cocok kada, bila cocok menurut akal terima, bila kada masuk akal kada terima. Nah, ini ada mazhab seperti itu, mazhab Mu'tazilah contohnya, orang-orang yang selalu mengutamakan akal. Padahal akal ini makhluk Allah, jauh lebih tinggi hukum Allah daripada kedudukan akal. Nah, jadi apabila kita samar kada jelas tentang boleh kadanya sesuatu, jangan bertakun lawan akal. Bertakun dengan syariat Allah, bertakun dengan Quran, bertakun dengan hadis, bertakun dengan para imam-imam mujtahid yang ahli demikian. Wa wajadtu fasadal qalbi fasadad din, dan aku telah mendapati kerusakan hati, kerusakan agama. Kalau hati sudah rusak, otomatis agama rusak. Ala tara liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau tidak melihat sabda Nabi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Di dalam tubuh ada segumpal daging, bila itu baik seluruh tubuh, bila itu rusak seluruh tubuh, dan itu adalah hati. Wa ma'nal jasad hahuna, pengertian tubuh di sini ad-din, agama. Bila hati baik, agama seseorang jadi baik. Bila hati rusak, agama seseorang jadi rusak. Li'anna bid-din salahal jawarih wa fasadaha, karena dengan agama itu baiknya anggota-anggota dan rusaknya anggota. Wa aslu fasadil qalbi tarkul muhasabah lin nafsi, bermula pokok rusaknya hati, dasar rusaknya hati itu tarkul muhasabah lin nafsi, ketiadaan menghitung bagi diri. Orang kada menghitung berapa keluar berapa masuk, pajang bangkrut berdagang. Orang ini kada berhitung berusaha berapa keluar duit berapa masuk, kada ada hitungannya, bakal hancur tuh usahanya. Orang usaha yang baik tuh orang yang baik pembukuannya, bahkan ada sekolah-sekolah manajemennya. Nah, supaya usaha tuh bujur-bujur lancar, ada penghitungan yang bujur-bujur. Nah, bila kada muhasabah, bila kada berhitung, maksiat yang dikerjakan, taat yang kada berhitung, nah, itu bakal rusak sudah. Nah, pertama, pokok rusaknya hati seseorang itu meninggalkan menghitung.
Yang kedua wal igtirar bitulil amal. Yang kedua tertipu dengan panjang angan-angan. Jadi faidza aratta salaha qalbik, bila engkau ingin baiknya hati engkau, yang mana baiknya hati itu baiknya agama, faqif ma'al iradah wa indal khawatir, berhentilah ketika berkehendak, ketika ada geritik, berhenti dahulu, berhenti. Fakhuz makana lillah. Nah, bila sesuatu itu diizinkan oleh Allah, terus artinya ada geritik hati hendak itu, diam aja dulu, minta izin lawan Allah dulu. Bila jalan Allah bagus, nah pamdi, teruslah. Wada' makana li ghairi, tinggalkan yang tidak selain Allah. Bila jalan Allah jangan dilakukan. Wasta'in ala qisaril amal bidawami dzikril maut, dan kayak apa cara supaya jangan tulul amal? Caranya adalah sering-sering mengingat kematian itu. Di bawah ada nomor 2, kana Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Umar berkata, kulla yaumin yuqal mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu bihi mata Umar. Ujar Umar, tiap-tiap hari disampaikan kepadaku meninggal si fulan, meninggal si fulan, dan pasti kena suatu hari dikatakan meninggal Umar. Tiap hari kita dengar berita si anu meninggal, si anu meninggal. Kayaknya ada harinya yang disebut kita meninggal. Wa kana Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu yaqul, Imam Ali berkata, idza kunta fi idbar wal mautu fi iqbal fama asrahal multaqa. Bila engkau membelakangi sedangkan kematian mendatangi, maka cepatlah pertemuan itu. Wa kana Al-Hasan Basri rahimahullah yaqul, ibna Adam innama anta ayyam. Hasan Basri berkata, wahai manusia, hanya saja engkau itu adalah hari-hari. Hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Bila lewat satu hari, berarti hilanglah sebagian diri engkau. Berlalu hari, hilang lagi sebagian diri engkau. Min tarjamatihi fi tarikhil Islam liz-Zahabi. Wa min qaulil Hasan hadza akhadhal qail wa mal mar'u illa rakiban zahra umrih ala safarin yudnihi bil yaumi wasyahri yabitu wa yumsi kulla yaumin wa lailatin ba'idan minad dunya anid dunya qariban minal qabri. Tidak adalah seseorang itu melainkan mengendarai, berkendaraan di belakang umurnya. Ada orang berkendaraan di atas sepeda motor, ada orang berkendaraan di atas unta, kuda. Nah, manusia itu berkendaraan di atas umur, atas perjalanan yang menyusahkan akan dia hari dan bulan, bermalam, berpetang-petang, tiap-tiap hari malam, makin jauh dari dunia dan makin mendekati daripada kubur. Wa ma asdaqa maqila, alangkah benar yang dikatakan orang, yasurrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba. Menyenangkan akan seseorang yang telah lalu daripada malam-malam, dan adalah hilangnya malam itu baginya adalah hilang. Malam ini malam yang hilang bagi kita, kada akan terulang lagi selama-lamanya. Artinya malam semalam, malam yang sudah hilang, kada akan terulang lagi selama-lamanya. Wa min altafi ma qila fi taswiri kisari ayyamil umur qaulul qail. Yang paling mendekatkan kepada pemahaman kita tentang pendeknya umur kita
Adzanul mar'i hina tiflu ya'ti wa ta'khirus salati ilal mamati dalilun anna mahyahu yasirun kama bainal adani ilas salati. Azannya seseorang ketika kanak-kanak mendatang. Kita kan lahir diazankan. Nah, ditundanya sembahyang itu sampai kita mati. Waktu kita lahir kita diazankan. Begitu kita mati kita disembahyangkan. Nah, biasanya antara azan dan sembahyang tuh maulah lawas, maulah jauh. Orang bang zuhur misal pukul 1, kayaknya kamatnya pukul 3, maulah kada mau. Kalau orang bang zuhur tuh jam 12.05, ya paling-paling jam 12:15 kita kamat sembayangan orang. Nah, jadi itu artinya kita lahir kita disembahyang, diazankan. Nah, kita mati kita disembahyangkan. Antara azan sembahyang kada mau lawas. Kada mau lawas. Nah, itu dalil anna mahyahu yasir, bahwa hidupnya seseorang itu sebentar. Hidupnya sebentar. Kama bainal azan ila shalah, sebagaimana antara azan sampai sembahyang. Jadi itu contoh yang paling mendekatkan paham kita agar jangan merasa panjang umur, jangan merasa lawas lagi hidup dalam dunia. Kita sudah diazankan, sudah tinggal menunggu qamatnya. Tinggal menunggu qamat. Dan antara azan qamat itu biasanya kada mau lawas. Nah, dalilun anna mahyahu yasir kama bainal azan ila shalah. Nah, kemudian wajadtu usudal fudul hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. An-Nabi zari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi